Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Mataram, yang terhormat Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Ihsan Wadi, guru pendidikan agama Islam di SMP Islam Al-Masyad NW Gunung Sesang, Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram dengan nomor peserta PPG 520377001990. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025430579 pada materi menuntut ilmu dan menghargai orang berilmu, materi kelas 9 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh wa jannatuh wa na'imuh. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Pak Guru pingin tes semangatnya, ya. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, Pak Guru cek absennya dulu ya. Ahmad Egi Wahyu. Sakit. Aldi Wijaya. Sakit. Sakit juga. Sakit. Alpan Adrian. Hadir. Anang Samudra. Izin. Arya Saputra. Azwa Ali Wahyudi. Hairul Fikri. Kholipian Hadi. Kusnanda Wijaya. M. Arpan Maulana. Hadir. M. Ilhamdi. M. Najwandika. Muhammad Sopyan. Misbahul Zuhairi. Muhammad Aldi Saputra. Muhammad Ilham Saupi. Muhammad Al-Faizi. Muhammad Andika. Muhammad Andiki. Izin. Muhammad Ilham. Muhammad Sagap Aziz Mujtahid. Muhammad Sukron Ali. Pangeran Silalahi. Ramdhani. Reno Arya Putra. Reza Pratama. Ripani. Rizal Azhari. Izin. Sopian Hadi. Yuda Prawira. Yuzril Baihaqi. Zainul Lutfi. Hairul Azmi. Izin. Sudah siap belajar pada pagi hari ini anak-anak? Siap. Untuk
lebih barokahnya dan supaya kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa ketua kelasnya? Kami minta ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana batal watani wa nahwatal jannati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha Untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun motivasi kenegaraan kita, untuk membangun jiwa Pancasila kita, supaya kita bisa menjadi siswa dan siswi yang selalu meningkatkan prestasi, baik itu dari kancah nasional sampai internasional, ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Di materi yang sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Ayo, tentang apa? Jadi di materi yang minggu lalu kita sudah membahas tentang materi akhlak kepada guru. Pada pagi hari ini kita memiliki 4 model tujuan pembelajaran. Jadi inilah tahapan-tahapan yang akan kita selesaikan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Mujadilah
ayat 11 sesuai dengan kaidah tajwid, membaca hadis tentang keutamaan ilmu, serta terbiasa membaca Al-Quran dan hadis dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menghafal Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis tentang keutamaan ilmu, serta terbiasa menghafal Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11 dan hadis keutamaan ilmu. Kemudian tujuan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai ilmu dan orang berilmu dalam kehidupan sehari-hari. Beginilah model penilaian kita pada pagi hari ini. Jadi Pak Guru akan menilai yang pertama itu asesmen awal, ya. Di asesmen awal ini Pak Guru akan tes lisan singkat. Jadi Pak Guru akan meminta siswa membaca ayat-ayat pendek. Kemudian di asesmen yang kedua, Pak Guru namanya asesmen formatif. Jadi di asesmen formatif ini Pak Guru akan mengobservasi partisipasi siswa dalam diskusi, penilaian unjuk kerja, membaca dan menghafal, dan pengamatan sikap menggunakan checklist. Jadi nanti Pak Guru akan mengamati apakah di antara masing-masing kelompok ikut berpartisipasi atau tidak dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi di sini kita sudah memulai untuk pembahasan yang pertama, yaitu tadi tentang Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ada yang bisa membacakan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tasfahu fil majalisi fafsahu yafsallah wa idza qila anshuzu fanshuzu yafra'illallahu alladzina amanu minkum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita tentang tadi sudah kita bahas Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Sekarang selanjutnya tentang hadis. Ada yang tahu hadis itu apa? Gak ada yang tahu? Jadi hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, atau sikap maupun sifat beliau. Di semua perkataan, perbuatan beliau itulah yang dimaksud dengan hadis. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirah, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Jadi, kalau kalian menginginkan dunia, tentu harus mempunyai ilmu. Misalkan kalian menginginkan jadi dokter, bisa enggak kita jadi dokter tanpa ilmu?
Tidak bisa. Menginginkan jadi polisi, bisa nggak kita jadi polisi tanpa ilmu? Nggak bisa. Atau menginginkan masuk surga, bisa nggak? Tanpa ilmu nggak bisa. Jadi kalau kalian mau dua-duanya harus dengan ilmu, baik itu ilmu dunia maupun akhirah. Ya, bisa dipahami? Sekarang Pak Guru akan menayangkan sebuah video, tetapi sebelum Pak Guru menayangkan sebuah video, Pak Guru akan membagikan kertas dulu, atau kita bagi kelompok. Ya, kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti di masing-masing kelompok, Pak Guru minta meresume apa yang ada di video, dan nanti Pak Guru minta 1 orang untuk menjelaskan apa yang sudah kalian tonton. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ini jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Rapikan dulu yang ini, rapikan. Agak belakangan dikit, Ini agak majuan dikit, agak majuan. Bangkunya dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mondok 40 tahun tapi tetap bodoh. Begitulah kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar yang mempunyai nama asli Abul Fath Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqalani adalah seorang ulama besar yang meninggalkan warisan ilmiah yang sangat menginspirasi. Beliau lahir pada tanggal 12 Sya'ban 773 Hijriah di negara Mesir. Ibnu Hajar adalah seorang ahli fikih, ahli hadis, dan juga qadhi atau hakim agung yang bermadhab Syafi'i. Ibnu Hajar juga dijuluki Amirul Mukminin atau pemimpin yang beriman. Ibnu Hajar mempunyai karangan kitab mencapai 282 kitab. Wow. Namun, di balik keilmuannya yang sangat tinggi, Ibnu Hajar juga mengalami proses yang sangat sulit. Waktu kecil, Ibnu Hajar adalah seorang anak yatim. Ayahnya meninggal pada saat beliau berumur 4 tahun. Dan ibunya meninggal ketika beliau masih balita. Di bawah asuhan kakak kandungnya, Ibnu Hajar tumbuh menjadi remaja yang rajin, bekerja keras dan sangat berhati-hati dalam menjalani kehidupannya, serta memiliki kemandirian yang tinggi. Saat beliau masih dalam tahap belajar di sebuah madrasah, beliau terkenal sebagai murid yang rajin dan pantang menyerah. Bahkan semangat dan keinginannya untuk menjadi orang alim tak pernah goyah. Andai saat itu dunia berpihak pada semangat dan keinginannya, maka beliau sudah lulus sebagai seorang yang luas ilmunya. Namun, tidak semudah itu kenyataannya. Meskipun Ibnu Hajar memiliki semangat yang tinggi, tapi kemampuan akalnya tidak memadai. Beliau selalu kurang memahami dengan pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ibnu Hajar terkenal sebagai murid yang bodoh. Beliau sudah kebal dengan teman-temannya yang selalu mencemooh. Keadaan seperti itu terus beliau jalani dengan semangat walaupun harus tersekat dalam menerima pelajaran. 40 tahun beliau jalani keadaan seperti itu. Ocehan demi ocehan dari temannya
tak mampu menghilangkan semangatnya untuk menjadi seorang yang alim. Akan tetapi, manusia memiliki batas waktu untuk bersabar. Begitu juga dengan Imam Ibnu Hajar. Seiring berjalannya waktu, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, tugas kalian adalah membuat resume dari cerita Ibnu Hajar yang tadi. Udah semuanya? Udah siap? Siap. Baik, seperti yang Pak Guru sampaikan tadi, Pak Guru minta salah satu dari masing-masing kelompok atau satu kelompok yang mewakili untuk menguraikan hasil resume yang telah kalian buat. Ada yang sudah siap? Siap. Coba angkat tangan. Coba kamu. Ya, berdiri di sana saja. Hadap sana. Ibnu Hajar Salam dulu perkenalan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang ulama besar yang menjadi yatim piatu sejak kecil dan awalnya kesulitan belajar. Namun setelah terinspirasi oleh tetesan air hujan yang melubangi batu, ia menjadi sangat tekun dan akhirnya menjadi seorang ahli hadis terkemuka yang dikenal dengan sebutan Al-Hafiz karena kecerdasan yang luar biasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu. Belum Pak Guru mendugaskan kalian, apakah masih semangat? Coba kita tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangat. Masih kurang semangat. Saya lihat ada yang masih lemas, ada yang ngantuk. Ya, kita ulang. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan uraian dari temannya. Baik, anak-anakku sekalian, masih semangat? Masih. Kita sudah sampai di pertemuan yang terakhir, yaitu kesimpulan dan makna hadis yang sudah kita bahas. Jadi kesimpulan yang pertama yaitu orang yang ingin bahagia dunia harus menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang mengharap kebahagiaan akhirat harus diraih dengan ilmu. Kemudian yang selanjutnya, orang yang berharap kebahagiaan dunia dan akhirat harus diraih dengan ilmu. Dan menuntut ilmu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian yang selanjutnya, orang berilmu lebih utama dari orang ahli ibadah. Kemudian yang terakhir,
para nabi tidak mewariskan harta tetapi ilmu. Jadi di pertemuan kali ini anak-anakku sekalian, ya, ilmu itu sangat berharga sekali, ya, sangat perlu sekali dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini, ya. Karena tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa. Tanpa ilmu kita tidak menjadi apa-apa, ya. Tanpa ilmu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Semuanya karena ilmu. Seperti yang sudah dibahas juga terkait masalah Quran surat Al-Mujadilah. Kalau kalian ingin sukses itu harus mempunyai dua, ya. Yang pertama harus beriman dan berilmu. Jadi ibaratnya kalian ini, kita ini tergantung pada diri kita sendiri, ya. Kalau ingin jadi dokter seperti yang sudah saya katakan tadi, harus dengan ilmu. Ibaratnya seperti botol kosong. Coba kalian lihat botol kosong. Botol kosong itu kalau kita isikan madu misalkan, berapa harganya kira-kira? Pasti ratusan kan? Kalau botolnya saja misalkan, murah nggak? Murah. Berapa kira-kira harganya kalau botolnya? 1.000. Misalkan botol kosong itu kita isikan air es misalkan, berapa harganya? 2.000. 5.000. Kalau kita isikan teh misalkan 10.000. Kalau kita isikan madu tentu akan lebih mahal. Kalau kita isikan permata misalkan, tentu akan semakin mahal. Itulah ibaratnya kita. Kita itu tergantung pada diri kalian. Jadi semakin banyak ilmu yang kalian dapatkan, semakin banyak ilmu yang kalian kuasai, maka kalian akan semakin berharga. Ya, bisa dipahami? Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya nanti Pak Guru minta kepada kalian supaya kalian uraikan materi-materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Ya, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, karena jam sudah habis terkait mata pelajaran hari ini. Jadi sebelum kita pulang, sebelum kita akhiri, silakan perbaiki dulu tempat duduknya. Duduk seperti semula. Ya, duduk yang rapi, duduk yang rapi. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan doa. Ya, kita tutup dengan doa. Kami mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Mari kita tutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihtiram. Hayyu. Assalamualaikum.